kepada Ustadz Samsul Hidayat. Kami mohon untuk berkenan memberikan kajiannya kepada kita semua, dan semoga kajian ini dapat bermanfaat dan memberikan ghirah kepada kita di dalam menghidup-hidupi atau bergiat di persyarikatan ini. Demikian dari saya, Ustadz. Mohon berkenan untuk dapat langsung menyampaikan materinya. Silakan, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa jelas didengar? Sangat jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin. Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunia-Nya, terutama nikmatul iman wal Islam dan nikmatus sihah wal afiyah. Kita pada pagi hari ini dapat bersilaturahim untuk bersama-sama menyegarkan ilmu kita, sekaligus iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji kalam-kalam Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dan bagaimana kalam Allah itu kemudian kita terjemahkan, tidak sekedar menerjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tapi diterjemahkan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini mestinya tadi sudah disampaikan yang mengisi adalah Ustadz kita, guru kita, sahabat kita, Buya Alfis Caniago, karena kesehatan beliau agak terganggu. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan dan kesehatan kembali kepada beliau, sehingga ceramah-ceramah beliau yang sangat menginspirasi kepada kita dapat kita ikuti lagi, kita dengarkan lagi, kita serap lagi untuk menyegarkan keilmuan kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi mendadak pagi hari ini ya, saya diminta untuk menggantikan beliau, ya saya bilang sama Pak Firman, ya karena mendadak pokoknya yang kena gitu ya. Akhirnya ya sudah pakai itu saja, yaitu kita mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang menginspirasi gerakan Muhammadiyah. Terutama surat Ali Imran ayat 102, kemudian 103, 104. Meskipun sebenarnya tidak bisa kita hanya berhenti kepada 3 ayat itu. Nah, ayat itu berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya gitu ya. Itulah namanya di dalam ilmu tafsir Al-Qur'an namanya munasabatul Qur'an ya. Hubungan dan korelasi serta relevansi sebuah ayat atau beberapa ayat dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Atau kalau itu yang kita kaji satu surat penuh ya, dengan surat sebelumnya dan surat sesudahnya. Itu namanya ilmu munasabatul Qur'an. Saya menggunakan Maktabah Syamilah ya. Nanti kita buka ya. Kita share Maktabah Syamilahnya ya. Oh, saya belum sudah bisa share belum ya? Sudah ya, sudah.
Nah, ayat 102 Ali Imran itu ayat yang sangat terkenal, ya, karena ayat ini adalah ayat wasiat takwa. Para khatib Jumat hampir semua khatib membaca ayat ini atau mungkin ayat-ayat wasiat takwa yang sejenisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat 103-nya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum فأسبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat ini yaitu ayat 102, 103, 104. Itu kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya yaitu ayat 100 misalnya dan 101 itu terkait dengan perilaku ahlul kitab. Perilaku ahlul kitab, di mana kita dilarang oleh Allah untuk mengikuti gaya hidup ahlul kitab. Jadi kalau dalam surat yang ayat 100 itu, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian mengikuti, mentaati sekelompok dari orang-orang yang mendapat Alkitab, berarti di sini adalah ahlul kitab. Dan para mufassirun yang dimaksud dengan ahlul kitab terutama adalah al-Yahudu wan Nasoro, Yahudi dan Nasrani. Yaitu mereka pengikut atau sohibul kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat dan Zabur, kemudian juga sohibul kitab Injil. Taurat dan Zabur adalah umat Nabi Musa, yang tentunya Nabi Musa sebenarnya tidak mengajarkan agama Yahudi, tapi mengajarkan Islam. Karena seluruh Nabi dan Rasul dari Adam sampai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah membawa dan menyampaikan ajaran dinul Islam kepada umat manusia di muka bumi ini. Hanya memang ada Nabi yang Rasul yang diutus untuk sekelompok bangsa tertentu. Seperti Nabi Musa ini kepada Bani Israel. Bani Israel berarti anak turun dari Nabi Israel. Nabi Israel itu adalah Nabi Yakub.
Disebut juga beliau sebagai Nabi Israel karena beliau pernah melaksanakan perjalanan di suatu malam, ya, perjalanan atas perintah Allah. Tapi kalau kita baca di dalam kitab Taurat Perjanjian Lama yang mungkin sudah dirubah beberapa hal, ya, di sana Nabi Israel ini, Nabi Yakub ini melaksanakan perjalanan malam, dan di dalam perjalanan itu ketemu dengan Allah, kemudian bergumul, beradu kekuatan dengan Allah, gitu ya. Jadi bertengkar kira-kira, bergulat dengan Allah di perjalanan malam itu, dan Nabi Yakub bisa Nabi Israel ini dalam pergumulan itu bisa memenangkan pergulatannya, sehingga beliau bisa melukai, ya, Nabi Israel ini bisa melukai pahanya Allah, katanya begitu dalam kisah-kisah. Ya, kalau dalam bahasa kita mungkin Qisasul Anbiya, ya. Tapi kalau di sama baik Yahudi maupun Kristen itu ya kisah-kisah tokoh dulu, saya punya bukunya itu, ya. Jadi ada Qisasul Anbiya versi Al-Qur'an, ada kisah para nabi rasul versi Alkitab yang isinya sangat jauh beda. Jadi para nabi dan rasul dalam versi Al-Qur'an tentu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, mengajarkan tauhid, mengajarkan ibadah kepada Allah, mengajarkan perilaku akhlak yang mulia. Tapi di dalam kisah-kisah versi Yahudi Alkitab ini justru beberapa nabi dan rasul yang disebutkan di sana itu orang yang memiliki perangai yang tidak baik. Sebagai contoh ini Nabi Israel malah bertengkar dengan Allah dan bisa mengalahkan Allah, melukai pahanya Allah. Itulah sehingga dalam aliran tertentu dalam agama Kristen ada yang mengharamkan, tidak hanya mengharamkan ini, kalau misalnya menyembelih ayam itu mereka tidak mau makan paha ayam. Paha ayam. Mungkin apakah ada kaitannya daging ayam impor, ada paha ayam impor, ya. Bisa jadi negara itu adalah negara yang memiliki keyakinan ini, paha ayam diharamkan untuk dimakan, maka daripada dibuang, diekspor saja. Dan diekspornya ke Indonesia. Paha ayam dimakan oleh orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Nah, itu dalam ayat ini kalau kita mengikuti, mentaati sekelompok ahlul kitab itu, baik Yahudi maupun Nasrani, mereka akan yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir. Ayat ini kalau kita munasabahkan ke ayat jauh sebelumnya dalam surat Al-Baqarah, itu ada Al-Baqarah ayat 109. Jadi di sana ahlul kitab itu memang memiliki ambisius untuk memurtadkan umat Islam. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron. Kalau di sini ayatnya berbunyi kafirin, tapi 109 Al-Baqarah kuffar. Jadi mereka ingin memurtadkan umat Islam itu tidak hanya sekedar menjadi kafir, tapi menjadi kufar. Kalau kafirin itu orang yang tidak menerima kebenaran Islam, kebenaran Quran dan Sunnah, kebenaran ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau kafirin. Tapi kalau kufar, dia menolak
tidak menerima kebenaran Islam, kebenaran Quran Sunnah, tapi juga sekaligus memusuhi. Jadi kufar itu adalah kaum kafir yang radikal, kira-kira gitu ya. Kafir yang radikal memusuhi Islam sedemikian rupa. Jadi ada dua versi ini ya. Kalau di sini ya, kalau kita mengikuti orang ahlul kitab, paling tidak kita dimurtadkan menjadi kafir. Tapi bisa jadi kita malah dimurtadkan tidak sekedar kafir, tapi menjadi kufar. Maka ini ayat 101-nya masih lanjutannya. Ya, lanjutannya. Bagaimana kalian akan menjadi kafir padahal kita dibacakan ayat-ayat Allah gitu ya. Mestinya kalau kita sudah mendengar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, kita tentu seharusnya tidak menjadi kafir ya. Maka di situ ditanyakan wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Bagaimana kalian menjadi kafir padahal kalian telah dibacakan ayat-ayat Allah dan juga diutus kepada kalian seorang Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini sudah mulai masuk, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, beriktisam kepada Allah, kepada ajaran Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dia akan mendapatkan petunjuk menuju siratin mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang dimaksud di sini adalah jalan yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu mengikuti ajaran Allah. Dalam hal ini ajaran Islam di akhir zaman, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Siratul Mustaqim itu kalau di dalam Al-Baqarah itu kan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin. Nah, di sana juga ditegaskan itu ya. Jadi jalan yang lurus, jalan yang diberi nikmat, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Tentu orang-orang yang diberi nikmat kalau di dalam ayat yang lain juga dijelaskan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi orang-orang yang diberi nikmat Allah itu adalah orang-orang termasuk golongan para nabi, wan nabiyyin, kemudian wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan ajaran Islam dan jujur berfikirnya, wasyuhada, orang-orang yang bersaksi terhadap kebenaran Al-Quran, bahkan kesaksiannya itu dibuktikan sampai dia melakukan pembelaan terhadap kebenaran Islam dengan berperang fi sabilillah sehingga dia mati di jalan Allah, syuhada fi sabilillah, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Ghairil maghdub, bukan orang yang dibenci oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Ini kebanyakan tafsir karena memang petunjuk Nabi, tafsirnya Nabi begitu. Yang dimaksud maghdub adalah Yahudi. Yang dimaksud dolun adalah Nasrani. Nah, tentu kalau kita pahami sekarang ya tidak semata-mata Yahudinya dan tidak semata-mata Nasroninya, tetapi adalah perangai Yahudi dan perangai Nasrani. Meskipun mungkin mereka bukan Yahudi dan Nasrani, tapi kalau berperangai dan berperilaku seperti Yahudi dan Nasrani ya termasuk maghdub dan dolun. Nah, itulah maka ayat 102 ini menjadi titik tolak ya, titik tolak untuk mengimplementasikan ekor dari ayat 101 tadi. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim.
Bagaimana kita itu bisa berpegang kepada ajaran Allah, berpegang teguh kepada ajaran Allah, sehingga mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, maka Allah memberi wasiat kepada kita, memanggil kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini orang-orang yang beriman itu kalau ditafsirkan secara singkat dalam tafsir Al-Muyassar ini, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah. Wahai orang-orang yang membenarkan, saddaku, mengakui kebenaran ajaran Allah dan Rasul-Nya, wa amilu bi syar'ihi, dan mengamalkan, melaksanakan, mengimplementasikan syariat-syariatnya. Jadi membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya, tapi juga menegakkan dalam kehidupan sehari-harinya berdasarkan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dijabarkan oleh Rasul-Nya, yaitu Rasul Muhammad SAW. Apa yang diwasiatkan? Ittaqullah, khafullah, takutlah kepada Allah. Bertakwa, ekspresinya ada rasa takut kepada Allah, yaitu takut untuk melanggar syariatnya, melanggar hukum-hukumnya, melanggar agamanya, melanggar penyimpangan terhadap akidah dan akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu. Maka kalau at-taqwa dari kata waqo yaki. Waqo yaki itu artinya menjaga, memelihara, mewaspadai. Jadi menjaga diri, memelihara diri, mewaspadai diri dari hal-hal yang menyimpang dari kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di sini khaufullah, takutlah kepada Allah, haqqa khaufihi, benar-benar takut kepada Allah, yang praktek implementasinya ya kembali kepada makna at-taqwa yang berasal dari kata wiqayah itu, yaitu menjaga diri, memelihara diri, mewaspadai diri agar tidak jatuh kepada perilaku mulai mungkin dari pemikiran, keyakinan, kemudian ucapan, kemudian tindakan, gerakan tangan dan kaki kita dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Maka di situ khaufullah haqqa khaufihi itu dijelaskan lagi, wa dzalika bi ayyuta'a fala yu'sa, yaitu takut kepada Allah itu implementatifnya seperti apa? Yaitu dengan mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi Allah untuk ditaati. Ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, ajaran Al-Quran dan Sunnah-Nya untuk ditaati, bi ayyu ta'a, untuk ditaati, fala yu'sa, dan tidak didurhakai. Bermaksiat itu mendurhakai, menolak, membelakangi hukum-hukum syariat, akhlak, akidah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa yuskara fala yukfara, dan mensyukuri. Jadi takut kepada Allah adalah implementasi yang berikutnya adalah kita mensyukuri nikmat Allah. Nikmat yang utama tentu nikmatul iman wal Islam wa taqwa. Wa yuskara, disyukuri nikmat-nikmat Allah, ajaran-ajaran Allah itu, fala yukfaro, dan tidak dikufuri. Kufur nikmat termasuk kufur juga kepada ajaran Allah. Kemudian wa yuzkaro, dan Allah selalu kita zikir, ya. Zikir, ingat kepada Allah. Jadi zikrullah itu ingat fil qalbi, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam ucapan kita, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Maka dalam wasiat takwa yang lain surat Al-Ahzab itu
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Maka di sini wa yuzkara fala yunsa, kita selalu ingat kepada Allah, selalu zikrullah, fala yunsa, dan kita tidak melupakan, tidak melupakan Allah. Artinya ajaran-ajaran Allah kita tidak boleh kita lupakan. Kemudian yang berikutnya, implementasi khauf atau takwa itu adalah wadawamu ala tamassukikum bi islamikum, dan juga kita melestarikan, mengkontinyukan, menerus-meneruskan dalam rangka berpegang teguh kepada Islam sampai akhir hayat kita. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dawamul Islam, dawamu tamassuk bil Islam. Jadi dawam itu kontinuitas, kebersinambungan, terus-menerus, langgeng, ya, melanggengkan dalam berpegang teguh kepada keislaman kita sampai akhir hayat kita. Maka wala tamutun, sekali-kali jangan mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri, tunduk kepada syariat Allah. Litalakullah wa antum alaihi. Artinya kita berpegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat kita, sampai kita talakullah, bertemu kepada Allah, dan kita selalu dalam keadaan berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu untuk menghindari yang tadi, ya, menghindari jangan sampai mengikuti ahlul kitab, ya. Sehingga dengan mengikuti ahlul kitab bisa menjadi kufur tadi. Maka kunci pertama yaitu menguatkan keimanan, ketakwaan, ya, dan menjaga keislaman sampai akhir hayat kita. Nah, untuk itu bagaimana? Untuk itu, agar kita bisa mendawamkan keislaman kita, agar kita selalu bertakwa, beriman dan bertakwa, maka yang pertama adalah wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ini ayat 103. Kita akan bisa beriman, bertakwa, dan mendawamkan Islam itu, yang pertama adalah wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah. Tali Allah ini tentunya adalah al-hablul matin, tali yang sangat kuat, atau al-urwatul wusqa, tali yang kuat juga, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, jami'an, secara keseluruhan. Jadi kita tidak boleh milih-milih ayat Al-Quran itu. Ini saya terima, yang ini enggak. Yang ini saya yakini, yang ini enggak. Kita harus menerima totalitas hablullah itu, jami'an. Ini objeknya jami'an, jadi Al-Quran dan As-Sunnah, serta penjabarannya ada akidah, ada ibadah, syariat, akhlak, muamalah, itu kita pegangi dengan berpegang teguh jami'an, secara keseluruhan. Jadi ini halnya, hal kepada objek, tapi juga hal kepada subjek, Subjek ini pelaku yang diminta oleh Allah untuk berpegang teguh, karena di situ objeknya manusia banyak, gitu ya. Wa'tasimu bentuknya jamak, maka jami'an. Jadi dengan berjamaah kita berpegang teguh, tidak hanya untuk diri kita, tapi mengajak kanan kiri kita, mengajak keluarga kita. Keluarga kita ku anfusakum wa ahlikum naro, mengajak kepada umat manusia yang lainnya, maka kita diperintahkan berdakwah.
Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Berpecah belah, berpisah dari Al-Quran, dan berpecah belah subjeknya adalah satu sama lain jangan bertikai sampai kemudian berpecah belah. Harusnya beriktisam itu secara keseluruhan dan bersatu. Maka kemudian Allah mengingatkan kepada kita, wazkuru nikmatullah alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ini mukhatabnya adalah sahabat-sahabat Nabi dulu ya. Ayat ini ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi, tapi juga kepada kita semuanya ya. Jadi kasus khususnya adalah sahabat-sahabat Nabi, tapi ayat ini berlaku umum untuk kita semuanya. Maka dalam memahami Al-Quran ada sebuah kaidah namanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Quran itu harus kita ambil pelajarannya secara umum, keumuman lafadznya, bukan karena sebab khususnya. Ini sebab khususnya, sahabat-sahabat Nabi dulu kan banyak yang berasal dari kaum kafirin, kaum kafir Quraisy. Ketika mereka masih dalam keadaan kufur, kafir, id kuntum a'daan, mereka saling bermusuhan. Jadi ketika mereka masih kafir, belum mengenal Quran, belum mengenal dakwah Nabi, mereka antara kabilah yang satu, kabilah yang lain, itu suku yang satu dengan suku yang lain saling bermusuhan. Tapi Allah katakan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Kemudian Allah menjinakkan, melunakkan hati kalian. Fa'asbahtum, kemudian kalian menjadi ikhwana, menjadi bersaudara, binikmati, atas nikmat Allah. Yang dimaksud nikmat Allah itu diantaranya ya nikmatul iman wal Islam, nikmatul Quran was sunnah itu. Sebagai contoh, kita dalam keluarga besar Muhammadiyah ini, kita kan bukan sanak, bukan kerabat. Kalau orang Jawa bukan sanak kadang. Saya sebelum masa pandemi dulu ya sering diutus untuk berkunjung, berdakwah, bertukar pikiran dengan saudara-saudara kita di luar Jawa, ya, di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Sorong pernah, Jayapura pernah, Aceh pernah, ya. Kalimantan Timur, Tengah, Barat, Selatan, alhamdulillah pernah, Tengah juga, Utara juga pernah. Kita ketemu keluarga Muhammadiyah itu betul-betul seperti keluarga, maka itu ikhwana. Ikhwan itu persaudaraan berdasarkan persaudaraan sedarah ya. Jadi kita ini karena nikmat Allah dengan Quran Sunnah memiliki visi yang sama, menegakkan Quran dan Sunnah. Kalau dalam majalah tabligh itu menyatukan visi umat, mendakwahkan tauhid, mengawal tajdid. Jadi memiliki visi yang sama, pandangan yang sama, dan misi yang sama juga, yaitu memperjuangkan Islam. Maka kita menjadi bersaudara. Datang kemana-mana, datang ke keluarga Muhammadiyah, ya seperti keluarga kita. Itu peringatan Allah kepada sahabat dan ditujukan kepada kita, menggambarkan bahwa dulu sebelum berislam, sebelum berquran dan bersunnah, mereka saling bermusuhan, tapi karena datangnya nikmat Allah dengan Quran Sunnah, jadilah bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan dulu kalian, para sahabat-sahabat itu ya, ketika belum berislam, masih kufur, itu ibaratnya seperti ala syafa hufratin, seperti orang yang berada di tepi jurang neraka. Ya karena akidahnya
jauh dari akidah tauhid, ibadahnya apalagi, akhlaknya juga sedemikian, muamalahnya muamalah ribawiyah dan sebagainya, ya, maka itu diibaratkan sudah seperti berada di bibir jurang, ya. Syafa khufratin minan nar. Tapi dengan Quran, dengan Islam, fa'angqadzakum minha. Dan kalian diselamatkan daripadanya, yaitu dengan Islam itu. Umar bin Khattab yang sedemikian rupa memusuhi Islam, tapi ditundukkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Ketika adiknya membacakan surat Toha, ya, ma anzil Quran litashqa dan seterusnya. Ya. Itu kemudian waktu itu di dalam sebuah riwayat Umar sendiri mengatakan waktu mau memukul adiknya dan adik iparnya itu sudah ada keraguan di dalam hatinya dan tangannya. Kenapa saya kok sudah lemah seperti ini? Akhirnya malah diminta agar dibacakan lagi ayat itu, yaitu surat Toha awal itu. Dibacakan, kemudian semakin gemetar hatinya, kemudian minta diantar ketemu Rasulullah untuk menyampaikan kesaksian syahadatul tauhid dan syahadatul Rasul. Khalid bin Walid juga begitu dan seterusnya. Jadi sebelumnya sudah berada di jurang api neraka, tapi diselamatkan Allah. Nah, itulah kunci yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, orang-orang yang beriman, yaitu berpegang teguh kepada tali Allah. Nah, kemudian kunci yang berikutnya, ini mungkin yang 103 ini kunci-kunci substantif, kunci-kunci yang bersifat substantif. Sedangkan yang 104 itu kunci strategi dan metodologi dan strategi. Yaitu 104 ini yang sering disebut sebagai ayat Muhammadiyah. Maka ini sebenarnya harus selalu dikaitkan 102, keimanan ketakwaan, 103, kunci-kunci substantif, berpegang teguh kepada tali Allah, dan seterusnya. Juga persatuan, berjamaah, tidak berpecah belah. Nah, kemudian kunci yang berikutnya di ayat 104 ini lebih kepada bisa metodologis dan strategis. Strategi dan metodologi. Wal takum minkum ummah. Dan hendaklah kalian membentuk sebuah umat, dan hendaklah ada di antara kalian sebuah ummah. Ummatun. Ummatun ini kalau kita urai, ya, itu kan hamzah mim mim, ya. Hamzah mim mim atau alif mim mim. Nah, jadi mimnya double. Ummatun. Dari kata ummatun ada kata imam. Dari kata ummatun ada kata makmum. Dari ummatun ada kata imamah, paling tidak itu, ya. Imam berarti harus ada kepemimpinan. Sekelompok umat itu, sekelompok manusia itu bersatu, kemudian memilih siapa yang menjadi imamnya. Maka di dalam organisasi kita juga begitu, secara periodik kita memilih imam kita, memilih pemimpin kita. Kemudian makmum, kita semuanya yang bukan imam menjadi makmum, pengikut, mentaati imam, ya. Jadi ada jamaahnya gitu, ya. Kemudian ada al-imamah. Imamah itu sistem kepemimpinan. Ada sistem leadership-nya, ada sistem manajemennya, ada sistem organisasinya. Nah, itu kata ummatun itu ada imam, ada makmum, ada imamah itu, ya. Nah, ummah, imam,
imam, makmum, dan imamah itu untuk apa? Yaitu yad'una ilal khair, untuk mendakwahkan kebenaran, kebaikan yang bersifat mutlak di sini ya. Dan kebenaran kebaikan yang bersifat mutlak itu ya ad-dinul Islam. Jadi ilal khair yakni ilal Islam. Sehingga kalau kita ingin menghindari godaan dan gangguan ahlul kitab tadi, setelah kita beriman dan bertakwa, berpegang teguh kepada tali Allah, maka berikutnya adalah kita membangun jamaah-jamaah itu yang ada pemimpinnya, ada kepemimpinannya, ada sistemnya, yang semuanya difungsikan untuk mendakwahkan Islam, mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh, mendorong untuk berbuat yang ma'ruf. Mendorong untuk perbuatan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu apa? Itu di sini didefinisikan ma'ruf itu ma'urifa hasanuhu syar'an wa aklan. Jadi segala sesuatu yang diakui hasanuhu, diakui kebaikannya, syar'an, baik secara syar'i maupun secara akli. Maka kalau al-khair tadi sifatnya mutlak, tapi kalau ma'ruf itu sifatnya relatif atau nisbi. Ya, nisbi. Nah, kalau hal-hal yang berkaitan dengan syar'i, kebaikannya tentu bersifat mutlak. Tapi kalau berkaitan dengan akal manusia, bisa bersifat nisbi atau relatif. Artinya sesuatu yang dianggap baik di suatu daerah oleh komunitas berdasarkan konvensi kesepakatan, tapi mungkin bisa jadi di tempat lain itu tidak merupakan kebaikan, ya. Tidak merupakan kebaikan. Sehingga ada istilah urf ya. Kebaikan berdasarkan adat kebiasaan setempat, dan kalau kebaikan itu sejalan dengan syar'i, maka dia termasuk ma'ruf. Ya. Termasuk ma'ruf. Maka dalam kaidah fikih ada istilah al-adatu muhakkamah. Nah, adat istiadat bisa menjadi hukum. Jadi kalau adat itu di urifa hasanuhu, diakui kebaikannya oleh syariat, maka dia menjadi ma'ruf, dia menjadi muhakkamah, bisa menjadi hukum. Itu yang kita lakukan berdasarkan perintah Allah ini, kita beramar ma'ruf. Beramar ma'ruf itu ya kita menegakkan nilai-nilai kebaikan yang diakui oleh syariat dan juga oleh akal rasio kita. Tapi juga watanha anil mungkar, dan mencegah kemungkaran. Al-mungkar juga begitu. Kalau al-ma'ruf itu urifa hasanuhu, tapi kalau al-mungkar itu urifa qabhuhu, yang diakui keburukannya. Jadi kata ma'ruf dari kata arafa, mengenal, urifa berarti dikenal kebaikannya. Kalau mungkar itu dari kata nakiro itu tidak dikenal. Maka dalam ilmu nahwu ada isim ma'rifat. Isim ma'rifat, isim yang sudah dikenali. Dikenali objeknya seperti apa, subjeknya seperti apa. Ya. Misalnya al-kitabu, kitab itu. Berarti kitabnya sudah tertentu. Yang dimaksud al-kitab itu bisa jadi yang dimaksud adalah Al-Quran, atau bisa jadi kitab apa. Gitu ya. Artinya sudah tertentu. Karena ada al-nya, dan al itu disebut al-ma'rifah. Tapi kalau nakiroh, itu kitabun, suatu kitab. Belum jelas itu kitabnya kitab apa. Masjidun, sebuah masjid. Itu masjid apa, masjid di mana. Tapi kalau al-masjidu, masjid itu, masjid yang itu sudah tertentu. Jadi itu ma'rifah, nakiroh, itu dalam ilmu nahwu kan seperti itu.
Nah, ini juga gitu, ma'ruf itu berarti sesuatu yang sudah makrifat, dimakrifai kebaikannya baik oleh syariat maupun oleh akal. Nah, kalau mungkar manakiro yang tidak diketahui kebaikannya oleh atau tidak diakui kebaikannya oleh syariat maupun oleh akal. Maka di sini disebutkan ma'urifa qabhuhu, yang diakui keburukannya baik oleh syariat syar'an wa aklan maupun menurut akal. Nah, jadi nahi mungkar itu kita mencegah hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dan hal-hal yang tidak diakui kebaikannya oleh akal manusia kita. Ya, apa namanya, kita mencegah itu semuanya, kita cegah. Tentu dengan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Kalau penegak hukum yang ditugaskan oleh negara, maka pencegahannya bisa melakukan dengan kekuasaannya, dengan kekuasaannya. Kekuasaan sesuai dengan proporsinya. Maka dalam hadis itu, man ra'a mungkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Yang menyebut tangan di sini diartikan kekuasaannya, dengan kekuasaannya. Kekuasaan sebagai polisi yang beriman, dia akan menegakkan nahi mungkar dengan ya sesuai dengan tugasnya. Jadi seorang hakim, seorang jaksa dan sebagainya, aparat negara, kepala daerah, kepala pemerintahan, juga yang anggota legislatif, bagaimana cara mencegahnya sesuai dengan kekuasaannya. Misalnya membangun undang-undang, jangan sampai membangun undang-undang yang memberi peluang kepada kemungkaran. Justru undang-undang itu harus mencegah terhadap terjadinya kemungkaran. Dan undang-undang itu harus menegakkan kemakrufan tadi. Kira-kira seperti itu. Fa'il lam yastati, kalau nggak mampu dengan tangan, dengan kuasanya, fabilisanihi, dengan lesannya. Kita menyampaikan tausiah, menyampaikan teguran, menyampaikan pesan. Kemudian fa'il lam yastati fabiqalbi, kalau menyampaikan dengan lesan saja merasa tidak mampu, merasa tidak mampu itu bisa berarti tidak punya keberanian, tapi bisa jadi punya pertimbangan lain. Nah, saya ini kedudukannya sebagai apa sih? Mengingatkan apa ya didengar. Nah, maka kita berdoa. Fabi qalbi, dengan hati. Dengan hati itu yang pertama berdoa, mendoakan agar kemungkaran-kemungkaran bisa segera dieliminir, dikurangi, bahkan dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Kita berdoa memohon kepada Allah. Tapi juga fabi qalbihi ini juga dengan menjaga hati kita, menjaga diri kita agar sampai tidak terjerembab, terikut kepada kemungkaran tersebut. Nah, maka kalau itu sudah ditegakkan, maka menegakkan ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu pasti harus diawali dengan penguatan iman takwa dulu, mendawamkan keislaman, berpegang teguh kepada Al-Quran, pada tali Allah tadi, Quran Sunnah. Nah, barulah ummatun, organisasi itu menjadi kuat dalam menegakkan dakwah ilal khair, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Nah, kalau itu sudah semuanya kita laksanakan, Allah menjamin wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang muflih. Muflih itu beruntung, muflih itu menang, muflih itu berhasil. Maka di sini ditafsirkan wa ulaika humul faizuna. Mereka orang-orang yang berhasil
untuk mendapatkan bijannatin naim, mendapatkan surga dan natun naim ketika nanti di akhirat. Ketika di dunia tentu keberhasilan itu bisa kita lihat dari ya keberhasilan dakwah kita, orang-orang yang amar mungkar nahi ma'ruf bisa berubah menjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita merubah dari yang amar mungkar nahi ma'ruf menjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang selalu bergelimang dengan kemungkaran berubah menjadi orang yang bergelimang dengan kemakrufan. Nah, sehingga hidup di dunia pun hidup yang membawa rahmatan bil alamin. Saya kira begitu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, menggantikan Ustadz kita Buya Alfiz Caniago. Sekali lagi kita doakan Allahumma rabban nas mudhibal ba'si azhibil ba'sa min abdika Ustadzuna Alfiz Caniago wasfihi fa innaka antas syafi la syafi'a illa anta fa innaka antas syafi la shifaa'a illa shifa'uka shifaan la yughadir saqama. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Samsul Hidayat yang telah merefresh barangkali hati dan pikiran kita. Tadi kita telah diingatkan lagi dari Quran Surat Al-Imran ayat 100 sampai 104. Semoga bisa merefresh hati dan pikiran kita sehingga nanti apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk barangkali juga yang aktif di dalam persyarikatan ini, sehingga kita termasuk ke dalam golongan humul muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung ya Ustaz ya.